Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bertemu kembali ya. Waktu itu berjalan dengan cepat ya, nggak terasa udah Selasa lagi. Nanti tiba-tiba iya, ini sudah mau akhir tahun ya, kurang 2 bulan lagi ya, cepat ya. Ya, sebentar kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kami adalah umat-Mu, umat orang-orang yang Kau kasih Tuhan. Kami sungguh berharga, kami sungguh spesial di hadapan-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa kami selalu berada di tangan-Mu Tuhan, di hati-Mu, di pikiran-Mu, bahkan di rencana-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan untuk semuanya itu Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh melihat diri kami seperti Engkau melihat kami Tuhan Yesus, bahwa kami sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi setiap kami Tuhan. Kami mau buka hati kami, bentuk dan jadikan kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami adalah karya ajaib-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau yang telah membentuk kami, menjadikan kami menjadi seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi firman-Mu malam hari ini. Kiranya Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau yang menanami setiap kami dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman itu boleh bertumbuh, berbuah manis Tuhan, bagi kehidupan kami, juga orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya yang Engkau kerjakan bagi kami Tuhan hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Kembali kita mau belajar firman Tuhan ya, yang berapa minggu ini kan sudah 1 bulan ini ya, sudah dibahas ya, dikupas semuanya ya, sudah hamba-hamba Tuhan ya di tempat ini sudah mengupas semuanya, sudah jelas ya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ya. Kita mau belajar lagi ya, untuk merenungkan kembali ayat firman ini ya. Roma 15 ayat yang ke-18 ya. Sebab aku tidak berani berkata-kata tentang sesuatu pun selain tentang apa yang telah Kristus kerjakan melalui aku, untuk membawa bangsa-bangsa bukan Yahudi kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan ya. Jadi di sini dikatakan ya, hanya Yesus yang harus kita perkatakan ya dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, itu hanya Yesus saja ya, hanya Kristus ya. Nah, yang kita tahu saat ini ya, banyak sekali orang itu yang ingin pengakuan ya akan dirinya ya. Jadi banyak orang itu saat ini tuh ingin
hanya dia yang diperhatikan ya, hanya dia yang mendominasi ya, nah itu pengen diperhatikan, aku ya. Nah, tetapi di sini kita dengan firman ini kita belajar untuk bukan diri kita lagi yang harus kita tonjolkan ya, tetapi siapa yang ada di dalam kehidupan kita setelah kita ini mengenal Kristus ya. Jadi hidup kita bukan lagi kita pengakuan akan kita sendiri, diri kita sendiri yang kita tonjolkan, tetapi Kristus ya. Di sini saya mau ambil ayat firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 30 ya. Yohanes 3 ayatnya yang ke-30 ya. Firman Tuhan, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil ya. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya ya. Jadi kita nggak layak untuk kita ini menonjolkan diri kita yang hanya Kristus yang makin besar ya. Bukan, bahkan kita yang harus makin kecil ya. Di sini kita belajar untuk melalui firman ini ditekankan untuk kita itu memiliki kerendahan hati ya dalam segala aspek kehidupan kita ya, terlebih dalam pelayanan ya. Kita harus memiliki kerendahan hati ya. Di sini Paulus mengajarkan kepada kita ya bahwa dia memberi teladan bahwa yang dibicarakan Paulus, yang diberitakan Paulus di sini hanya Kristus ya, melalui kehidupannya. Ya. Jadi yang harus kita beritakan, yang harus kita sampaikan kepada orang lain ya, orang-orang di sekitar kita, itu Kristuslah yang bekerja melalui hidup kita ya. Jadi di sini Paulus tidak membanggakan dirinya ya. Di sini tokoh Alkitabnya Paulus ya. Paulus dia tidak membanggakan dirinya. Paulus tidak membanggakan pencapaian yang telah dia capai ya. Tetapi di sini Paulus mengakui bahwa hanya Kristuslah yang berkarya melalui dia ya. Paulus ini hanya alat ya, Kristus yang mengerjakan atau menggerakkan ya. Paulus berbicara tentang apa yang Kristus kerjakan melalui dirinya ya. Nah, begitupun seharusnya kehidupan kita ya. Kita belajar dari Paulus ya dalam kehidupan kita ya, mungkin dalam keluarga, di gereja, di tempat pelayanan, dimanapun kita ditempatkan ya, di lingkungan sekitar ya. Biarlah orang itu melihat kita itu ada Kristus ya. Jadi orang melihat Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Bisa melalui perkataan kita ya, tingkah laku kita, sikap tindakan kita ya. Nah, biarlah hanya Kristus yang kita muliakan ya. Di sini menunjukkan bahwa pelayanan yang sejati itu bukan tentang siapa kita ya.
pelayanan tuh nggak hanya di gereja ya Bapak Ibu, tapi ya itu tadi pelayanan baik di rumah, di keluarga ya, di pekerjaan, di lingkungan tempat kita bekerja, di dengan tetangga ya, di kehidupan sosial kita ya. Nah, pelayanan di sini, pelayanan yang sejati itu bukan tentang siapa kita, ya, tetapi tentang siapa Kristus di dalam diri kita ya. Jadi ilustrasinya itu ini seperti pena ya di tangan penulis agung, yaitu di tangannya Tuhan ya. Nilainya bukan pada penanya ya, tetapi pada pesan yang ditulis ya. Kita ini hanya penanya ya, Tuhan yang menggerakkan pena itu ya, dan pesan yang kita sampaikan adalah tulisannya Tuhan itu tadi ya, melalui hidup kita. Kristuslah yang bekerja melalui kita. Kita ini hanya alatnya saja ya, yang mau dipakai oleh Tuhan ya. Nah, apa yang harus kita sampaikan? Apa yang harus kita perkatakan ya? Selain yang tadi bahwa Kristus yang bekerja melalui kita ya, semakin Kristus besar, semakin kita kecil ya. Di sini Yohanes Pembaptis ya tahu bahwa tugasnya hanya tertuju kepada Kristus ya, bukan diri Yohanes sendiri sebagai pusat perhatian, tetapi hanya Kristus yang menjadi pusat ya. Di sini Yohanes diutus untuk apa? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan ya. Itu ayatnya ada di Markus 1 ya, ayat yang ketiga. Markus 1 ayat ketiga, di situ ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, ini adalah tugas Yohanes ya, Rasul Yohanes. Dan Yohanes juga diutus untuk menyiapkan ya. Jadi melalui firman ini Yohanes diutus untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, menyiapkan hati setiap orang ya untuk siap menerima kedatangan Mesias ya. Yohanes menyerukan pertobatan ya, sebab kerajaan Allah sudah dekat ya, Matius 3 ayat 2. Begitupun juga Yohanes, dia juga sebagai seseorang yang hidupnya sederhana ya. Jadi di sini Yohanes itu fokus pada misi ya, dan tidak mencari kemuliaan diri. Begitupun juga dengan diri kita ya. Kita harus fokus ya pada misi atau apa yang Tuhan utus melalui kehidupan kita ya. Kita tidak mencari kemuliaan diri kita sendiri, tetapi biarlah kita fokus akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita itu kecil ya, agar Kristus saja yang besar dan bersinar dalam hidup kita ya. Kerendahan hati itu bukan suatu kelemahan ya, tetapi kekuatan yang berasal dari pengenalan akan Kristus ya. Jadi setiap kita orang percaya, kita harus mengenal siapa Tuhan kita ya, sehingga hidup kita, karakter kita itu pasti akan diubahkan seturut dengan firman Tuhan ya. Kita menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mengenal Tuhan. Pasti orang itu
hidup dalam kerendah hati ya. Dan sikap rendah hati itu bukan suatu kelemahan ya. Ya, contohnya misalkan kita sebagai anak Tuhan, kalau hidup kita mau dipakai menjadi utusannya Tuhan ya, menjadi pelayan Tuhan, kita harus belajar untuk mau mendengar ya, dan tidak cepat untuk menyalahkan ya. Jadi coba di Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, amin. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus memiliki karakter seperti ini ya. Kita mau mendengarkan ya. Misalkan ada orang yang mau sharing, mau konseling ya kepada kita harus mau jadi pendengar yang baik ya. Kita belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi kerinduan mereka ya, apa yang menjadi pergumulan mereka ya. Kita harus mau jadi pendengar ya. Dan kita jangan mudah untuk menyalahkan atau menghakimi ya, kita marah ya. Jadi misalkan saat ada konflik ya di keluarga atau di tempat di mana kita pelayanan, orang yang rendah hati itu tidak langsung membela diri ya, tetapi mendengarkan dulu ya, mendengarkan dulu lalu baru merespon ya, dengan kasih dan dengan kedewasaan ya, kebijaksanaan ya. Ya, jadi ini bukanlah suatu kelemahan, tetapi kekuatan untuk menjaga kedamaian ya, dan membangun hubungan ya. Jadi, kita juga belajar untuk melayani dengan tulus ya, tanpa pamrih ya. Nah, itu ayatnya juga ada di Matius 20 ayat 26 ya. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu ya. Ini juga harus ada di dalam kehidupan kita anak Tuhan ya, sebagai orang percaya, orang yang memiliki kerendahan hati ya, kita harus mau melayani ya dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas ya. Kita juga contohnya bisa ini, kita mau ya mengakui kesalahan dan mau meminta maaf ya. Sering ada banyak juga ya, seperti kadang kita pernah tahu juga orang itu paling gengsi kalau suruh mengakui kesalahan ya, masih punya gengsi, masih egois ya. Nah, sebagai anak Tuhan kita nggak boleh seperti itu ya. Kita harus mau mengakui kesalahan kita, harus berani dan mau mengakui ya, mau minta maaf ya. Juga kita memberi ruang bagi orang lain untuk maju dalam pelayanan. Tidak boleh iri hati ya, jika orang lain itu dipuji. Kadang dalam pelayanan tuh nggak kadang ya, tapi sebetulnya banyak ya. Jadi nggak ingin orang lain itu maju ya. Jadi kadang kita aja kalau lihat mungkin teman kita, kan kita perempuan ya, lihat
temanku tambah cantik, itu aja. Kadang kita ini, wih, kok tambah ayu yo. Dalam ngomong gitu, tapi di hati ini medodok gitu. Ya nggak tulus ya. Iya, aku ayu tapi gini, nah, gitu ya. Jadi itu nggak seharusnya kita, apalagi kalau ada teman kita sukses, teman kita diberkati ya, itu jangan kita itu memiliki hati yang iri dengki ya. Jadi kita harus mendukung, apalagi kalau ini teman sepelayanan ya, dia mau maju, dia mau lebih berkembang lagi, kita harus dukung ya, kita harus support ya, jangan kita iri, beri ruang, bahkan kalau bisa dibantu ya, didukung, dibantu ya, agar pelayanan dia boleh semakin maju ya. Jadi orang yang rendah hati itu akan bersuka cita kalau melihat orang lain bertumbuh dan berhasil ya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Itu ayatnya di Roma 12 ayat 21 ya. Jadi firman-Nya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan ya. Jadi setiap kita harus mau mengampuni ya, mendoakan, bahkan memberkati orang yang sudah berbuat jahat pada kita. Itu tadi contoh-contoh bahwa kerendahan hati itu bukan suatu kelemahan, tetapi itu adalah kekuatan yang daripada Tuhan ya. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ya. Apa yang kita sampaikan ya, apa yang kita perkatakan, yaitu kita adalah manusia baru ya, manusia baru yang diutus ya. Jadi dalam Kristus kita telah menjadi ciptaan yang baru ya. Sudah disampaikan minggu-minggu yang lalu ya oleh hamba bahwa kita ini harus tahu identitas kita ya. Kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang ya. Itu di 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Sebagai manusia yang lahir baru, kita ini punya, selain kita tahu identitas kita juga harus tahu bahwa kita ini punya tanggung jawab ya, untuk memberitakan Injil Kristus ya.